Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berkumpul lagi saat ini untuk menyatukan hati, memuji, menyembah Tuhan kita. Mari kita bersama-sama berdoa memulai ibadah kita. Bapa yang baik dalam surga yang mulia, pada hari ini kami datang kepada Tuhan, bersyukur dan bersyukur lagi buat kasih setia Tuhan yang sungguh besar, yang tidak terhitung, yang tidak terhingga di dalam hidup kami. Kami datang membawa hati hidup kami bagi Tuhan, merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, mengakui bahwa segala sesuatu yang kami miliki, yang kami alami di muka bumi ini adalah semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, dan terlebih kami bersyukur buat keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami dapat dengan penuh keberanian datang kepada Tuhan, oleh karena darah Yesus sudah menyucikan, sudah melayakkan kami semua. Kami sudah diperdamaikan kembali dengan Tuhan, sehingga kami bisa memuji menyembah Tuhan, bertemu dengan Tuhan di dalam pujian penyembahan. Kami percaya ketika kami memuji menyembah Tuhan, hadirat-Mu melingkupi kami, jamahan dan lawatan Tuhan terjadi. Kami semua dipulihkan, kami diberi sukacita, damai, sejahtera. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dimanapun kami berada saat ini. Kami persembahkan segala puji-pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan, dan kami minta biar kuasa Roh Kudus memimpin ibadah kami. Kami akan meninggalkan sejenak seluruh urusan kami, dan kami pusatkan hati dan pikiran kami bagi nama Tuhan. Bagimulah segala pujian, hormat, syukur dan kemuliaan. Kami serahkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita akan memuji menyembah Tuhan dengan pujian sukacita, bersorak-sorai bagi Tuhan. Bersorak-sorai, muliakan
saudara kepada Tuhan, seluruh masalah saudara, biarlah Tuhan yang bertindak untuk kita semuanya. Amin. 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 Kita akan menyembah Dia. Kalau saudara bisa berdiri di tempat saudara, mari kita berdiri bersama-sama. Kita menyembah Tuhan dengan segenap hati, jiwa roh kita. Kita meninggikan namanya dengan segenap hati, jiwa roh kita. Karena Tuhanlah saja yang patut disembah. Amin. Dialah Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang menciptakan langit bumi dan segala isinya, Tuhan yang akan memerintah dari kekal hingga kekal selama-lamanya. Haleluya. Kami percaya kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Amin, amin. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Tiada kata yang bisa, amin, amin, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Besar setiamu Tuhan. Amin, amin. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa
Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, menyembahmu, percaya kepadamu. Yesus Puji nama Tuhan, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersatu di dalam doa. Kiranya damai sejahtera yang dari Allah Bapa, yang melampaui segala akal pikiran manusia, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar saudara? Doa saya saudara ada di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Tuhan memberikan penghiburan bagi saudara sekalian. Hari ini masih dalam rangka kita mempelajari kebenaran firman Tuhan dari khotbah Tuhan Yesus Kristus di atas bukit. Kita akan mempelajari bagian yang kedua firman Tuhan di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-4 dikatakan demikian. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, berbahagia berbicara tentang diberkati Tuhan, beruntung bagi orang-orang yang dihiburkan. Kenapa kita sebagai pengikut Kristus kita harus berbahagia? Karena ketika kita mengalami duka cita, bahkan Tuhan memberikan penghiburan. Jadi sesungguhnya sumber sukacita kita adalah penghiburan. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mau mempelajari dengan sungguh-sungguh apa artinya, apa maknanya kata dari berduka cita dan dihibur.
Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang berpikir bahwa bahagia itu harus selalu berkaitan dengan sukacita, dengan kondisi yang baik. Tetapi Yesus mengajarkan sesuatu yang berbeda dari apa yang diajarkan kebanyakan orang. Yesus mengajarkan bahwa berbahagia itu justru akan dinikmati oleh orang-orang yang berduka cita. Tetapi orang-orang berduka cita itu baru akan mengalami sukacita atau mengalami kebahagiaan ketika dia dihibur. Orang yang berduka cita jika tidak dihibur, dia juga tetap akan mengalami duka cita dan tidak mengalami kebahagiaan. Kebahagiaan baru didapatkan tatkala orang itu mengalami penghiburan yang dari Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah duka cita seperti apa yang akan mendapatkan penghiburan dari Tuhan? Di dalam firman Tuhan dikatakan, berbahagialah orang yang berduka cita. Kata berduka cita memiliki makna harafiah atau makna yang biasa dipakai untuk seseorang yang kehilangan kekasihnya, di mana orang tersebut bergantung sepenuhnya kepada kekasihnya itu. Jadi orang yang kehilangan kekasih, yaitu kekasih yang kepadanya orang itu bergantung. Nah, apa makna rohani? Apa maknanya yang dimaksud oleh Yesus ketika Yesus menggunakan kata itu? Kata itu dikaitkan dengan apa yang dialami atau apa yang baru saja terjadi. Matius pasal 5 itu masih sangat erat kaitannya dengan pasal yang keempat. Konteks dari ayat ini atau konteks dari pasal ini, kita mundur ke pasal yang keempat. Kalau kita mempelajari pasal yang keempat, maka kita mendapatkan pelajaran yang pertama bahwa Yesus dicobai dan mengalahkan pencobaan dari iblis. Lalu Yesus memberitakan kabar atau berita penting, yaitu bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Itu berita yang disampaikan oleh Yesus. Itu berita penting yang Yesus tekankan di dalam pengajarannya. Untuk meneguhkan kebenaran dari berita itu, maka Yesus melakukan begitu banyak mujizat. Banyak orang sakit, banyak orang yang lemah dikuatkan. Banyak sekali orang-orang yang mengalami sakit penyakit itu kemudian datang mengikuti Yesus, lalu mereka mengalami kesembuhan. Dan berita ini begitu gemparnya, begitu meluasnya, begitu banyak orang mendapatkan berita tentang seseorang atau Kristus yang menyembuhkan begitu banyak penyakit, sehingga orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Ketika begitu banyak orang berbondong-bondong, disitulah Yesus mulai pengajarannya. Memulai pengajarannya dengan mengatakan, berbahagialah. Nah, kalau kita mempelajari hari ini, berbahagialah orang yang berduka cita. Duka cita itu berkaitan dengan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Apa yang dimaksud dengan duka cita? Duka cita adalah satu keadaan yang menyedihkan oleh karena dosa, penyesalan terhadap dosa-dosa manusia, karena dosa itu telah mengakibatkan manusia tidak lagi bisa bergantung kepada Tuhan. Manusia kehilangan atau ditinggalkan atau terpisah dengan Tuhan, sehingga manusia tidak bisa bergantung kepada Tuhan. Itulah makna duka cita yang dimaksudkan. Jadi menyesali dosa-dosa manusia yang karena dosa itu telah membuat manusia ditinggalkan oleh Allah, sehingga manusia tidak lagi dapat bergantung kepada Tuhan. Penyesalan seperti inilah penyesalan yang diungkapkan oleh orang pemungut cukai ketika dia mengatakan, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Itu adalah bermakna menghadap Tuhan, itu tidak berani memandang wajah Tuhan, melainkan ia memukul diri. Memukul diri itu adalah gambaran dari sebuah penyesalan yang mendalam, dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Mungkin ini adalah gambaran yang Yesus mau sampaikan kepada kita, bahwa kondisi yang disebut dengan duka cita itu adalah kondisi seperti ini, menyesal begitu luar biasa, bahkan tidak berani menatap kepada Tuhan karena kondisi dosanya. Oleh karena kehidupannya yang berdosa, yang tidak lagi dapat bergantung kepada Tuhan, itulah duka cita yang diinginkan oleh Tuhan. Itu juga yang disebut dengan pertobatan.
Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, adakah di dalam kehidupan kita menyadari dengan sungguh-sungguh seperti apa dosa itu dan bagaimana dosa itu telah membuat kita terpisah dengan Tuhan, dan dosa itu telah membuat kita tidak bisa mengandalkan Tuhan, dan seberapa susah, berapa duka yang kita alami di dalam kehidupan kita ketika kita menyadari hal itu. Saudara mungkin boleh merenungkan kembali betapa berharganya pengorbanan Yesus di atas kayu salib, karena duka cita mendalam. Tidak ada duka cita yang lebih daripada duka cita ketika seseorang menyadari bahwa dia berdosa, dan oleh karena dosa itu maka dia tidak lagi dapat bergantung kepada Tuhan, tidak dapat lagi mengandalkan Tuhan, tidak lagi berhak mendapatkan pertolongan Tuhan, tidak lagi pada posisi sebagai orang yang harus ditolong oleh Tuhan. Duka cita yang seperti itulah duka cita yang mendatangkan penghiburan. Amin, saudara. Tadi di awal saya katakan, apa gunanya duka cita kalau duka cita itu tidak dihiburkan. Tetapi yang dimaksud oleh Yesus, duka cita yang mendapatkan penghiburan adalah duka cita oleh karena penyesalannya terhadap dosa-dosanya. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, penghiburan diberikan kepada kita yang menyesali segala perbuatan dosa kita, yang menyadari bahwa kita adalah orang berdosa dan tidak lagi mendapatkan pertolongan dari Tuhan, yang pada akhirnya pemungut cukai mengatakan, "Ya Allah, kasihilah aku seorang yang berdosa." Itulah hendaknya yang juga muncul di dalam kehidupan kita, dari hati kita yang paling dalam, mengatakan bahwa kasihanilah aku ya Tuhan, kasihanilah aku ya Tuhan. Itulah yang akan mendatangkan penghiburan bagi saudara. Itulah yang akan membuat Tuhan sungguh-sungguh memberikan penghiburan. Nah, penghiburan yang dimaksud oleh firman Tuhan bukanlah sebuah kata-kata yang meneguhkan saja, tetapi penghiburan yang dimaksudkan Tuhan adalah sebuah penyelesaian. Saya kasih contoh. Seorang anak kecil menangis karena menginginkan es krim. Penghiburan yang dimaksud bukan hanya sekedar sudah diamlah, nggak apa-apa, nggak punya es krim nggak apa-apa. Bukan penghiburan seperti itu. Tetapi penghiburan yang diberikan oleh Tuhan adalah seorang anak kecil yang menangis, yang bersedih karena membutuhkan, yang pengen sekali es krim itu, kemudian orang tuanya memberikan es krim kepada dia. Jadi sumber malapetaka atau sumber duka citanya itu kemudian diangkat, diambil. Yang anak kecil bersedih karena tidak punya es krim itu, kemudian dia punya es krim, sehingga dia tidak punya alasan lagi untuk bersedih. Nah, duka cita oleh karena dosa kita yang membuat kita tidak lagi terhubung dengan Tuhan, masalah itulah yang diselesaikan di atas kayu salib. Ketika saudara tidak bisa mengandalkan Tuhan, sekarang ketika saudara percaya kepada Tuhan, saudara sudah benar-benar dapat mengandalkan Tuhan. Saudara terhubung kembali, pulih kembali dengan Tuhan. Saudara disertai oleh Tuhan, saudara bersama dengan Tuhan, dan itulah sumber sukacita. Jadi alasan saudara untuk berduka cita itu telah diambil. Tidak ada lagi alasan untuk saudara berduka cita. Itulah yang dimaksudkan oleh firman Tuhan, bahwa orang yang berduka cita dihibur. Bukan sekedar perkataan penghiburan, tapi sungguh-sungguh sumber duka citanya yang diselesaikan. Sumber kesedihan, kalau saya menggunakan istilah yang lebih ringan, sumber kesedihannya, masalahnya, akar permasalahannya yang diambil, sehingga saudara bisa kembali berhubungan dengan Tuhan, dipulihkan dengan Tuhan, sehingga apa yang awalnya menjadi sumber duka cita itu tidak ada lagi, tetapi kemudian saudara dipulihkan di dalam Kristus Yesus. Pemulihan itu, pemulihan hubungan, saudara tidak lagi kehilangan Allah, saudara tidak lagi ditinggalkan Allah, saudara sungguh-sungguh sudah terkoneksi dengan Tuhan oleh karena belas kasihan Tuhan, dan saudara bisa sungguh-sungguh mempercayai dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Sehingga dengan pemahaman seperti ini, maka Musa mengatakan kepada Tuhan, Musa berkata kepada, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jika engkau sendiri tidak menyertai kami, janganlah suruh kami berangkat dari tempat ini." Musa tahu bahwa ketika Tuhan menyertai, disitulah dia mau melakukan, dia mau pergi. Demikian hendaknya juga terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan
Yesus. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berduka cita bukan duka cita oleh karena dunia ini. Saudara tidak berduka cita oleh karena saudara tidak kaya. Saudara tidak berduka cita oleh karena saudara tidak memiliki apa yang ada di muka bumi. Saudara tidak berduka cita karena masalah-masalah yang sedang saudara hadapi. Saudara tidak berduka cita oleh karena tantangan di dalam pekerjaan. Saudara tidak berduka cita oleh karena hanya ada orang lain yang mungkin tidak suka dengan saudara. Saudara berduka cita oleh karena dosa, dan itulah yang mendatangkan sukacita, penghiburan yang dari Tuhan. Sehingga ketika saudara tidak memiliki pun harta sebagaimana saudara inginkan, sebagaimana dunia tawarkan, saudara sekalipun tidak mendapatkan itu, saudara tetap dapat berbahagia. Amin saudara. Saudara tetap akan dapat berbahagia walaupun tidak semua orang suka terhadap saudara. Saudara tetap bisa berbahagia walaupun mengalami tantangan-tantangan di dalam kehidupan. Walaupun di dalam pekerjaan saudara tidak mulus-mulus saja. Di dalam pendidikan saudara tidak mudah menjalaninya. Tetapi saudara tidak akan kehilangan kebahagiaan. Sebab kebahagiaan yang saudara alami adalah bukan saja kebahagiaan karena tidak ada tantangan, tetapi lebih kepada karena saudara dapat bergantung kepada Tuhan, dapat mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Amin saudara. Amin saudara. Kita tahu bahwa Musa walaupun disertai oleh Tuhan, dia juga menghadapi banyak tantangan. Kita walaupun kita sudah dipulihkan hubungan kita dengan Tuhan, kita masih tetap menghadapi tantangan di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha kita, di dalam pendidikan kita. Kita masih menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Tuhan tidak mengangkat hal itu dari kehidupan kita, tapi yang kita perlu tahu bahwa Tuhan menyertai kita. Kalau Tuhan di pihak kita, maka cukuplah itu mendatangkan kebahagiaan bagi kita. Kebahagiaan semacam ini bukan kebahagiaan yang hanya akan kita alami di dalam kehidupan kita di muka bumi, tetapi kebahagiaan seperti ini juga kita akan alami di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Jadi karena kita akan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan, itulah yang menjadi alasan, itulah yang menjadi penyebab, itulah yang menjadi dasar bagi kita untuk kita mengalami kebahagiaan. Tantangan di muka bumi tidak akan mengurangi kebahagiaan kita, permasalahan di muka bumi tidak akan menghilangkan kebahagiaan kita, karena kita memiliki dasar kebahagiaan yang benar di dalam Kristus Yesus. Amin saudara. Saya berharap saudara sungguh-sungguh menyadari bahwa yang harusnya menjadi dasar duka cita adalah keterpisahan dengan Tuhan, dan yang harus menjadi dasar kebahagiaan adalah pulihnya hubungan dengan Tuhan. Amin saudara. Kita bersatu di dalam doa. Allah kami yang hidup di dalam kerajaan surga, kondisi kami secara lahiriah di muka bumi masih tetap sama, tetapi kami tahu bahwa ketika kami telah dihiburkan, yaitu dengan sebuah penghiburan di mana Tuhan mengambil apa yang menjadi penyebab duka cita kami, yaitu keterpisahan dengan Tuhan, yaitu tidak bisa mengandalkan Tuhan, tidak bisa melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Itulah yang sungguh-sungguh menjadi permasalahan kami. Itu yang menjadi sumber duka cita kami. Dan masalah akar permasalahan ini telah diambil ketika Kristus mati di atas kayu salib. Itu sebabnya kami memiliki dasar iman yang kuat bahwa di dalam Kristus Yesus kami telah dipulihkan, kami dapat kembali menghubungi Tuhan, kami dapat kembali mengandalkan Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, dan itulah sumber kebahagiaan kami. Bukan hanya ketika kami di muka bumi kami mengalami kebahagiaan, tetapi kebahagiaan ini sesungguhnya adalah kebahagiaan kekal yang sudah mulai kami nikmati ketika kami ada di muka bumi. Roh Kudus, Engkau akan tolong setiap kami untuk mengerti kebenaran ini, sehingga dengan demikian kehidupan kami menjadi kehidupan yang penuh kebahagiaan di dalam Kristus Yesus. Kalaupun kami menghadapi tantangan, kalaupun kami menghadapi permasalahan yang ada, kalaupun masih ada liku-liku kehidupan, walaupun ada tantangan di dalam pekerjaan, ada tantangan di dalam usaha, ada tantangan di dalam dunia pendidikan, ada tantangan di dalam bersosialisasi dengan orang-orang lain, tapi itu tidak akan merenggut kebahagiaan kami, sebab kebahagiaan kami didasari kepada kebahagiaan yang sesungguhnya yang ada di dalam Kristus Yesus. Kami mengalami bahagia di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman-Nya. Saatnya kita akan memberi ucapan syukur kita melalui persembahan kita. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Saat ini kami siap memberi dengan sukacita dan rela hati dan dengan senang hati ya Tuhan, karena kami percaya segala sesuatu yang kami punya adalah berkat Tuhan. Kami memberikannya dengan sukacita dan rela hati. Terimalah dengan senang hati ya Tuhan. Pakailah guna menolong pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Kami juga percaya bahwa Tuhan akan membalaskannya berlipat kali ganda di dalam kehidupan setiap sidang jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita berikan persembahan kita dengan sukacita dan kita nyanyikan pujian, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin, amin. Puji nama Tuhan, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita telah bersuka cita bersama, kita mengalami kebahagiaan di dalam Tuhan. Saatnya kita menyerahkan ibadah kita kepada Tuhan. Mari kita akan bersatu di dalam doa. Allah kami yang di surga, hamba-Mu berdoa untuk setiap sidang jemaat. Berkati berlimpah-limpah sesuai dengan kekayaan kemuliaan yang ada padamu ya Tuhan. Engkau juga akan terus mengembangkan segala potensi baik. Engkau juga akan terus mengembangkan dampak kehidupannya di dalam kehidupan bermasyarakat. Engkau akan terus menyertai, membawanya kepada keberhasilan dan keberuntungan. Tuhan, Engkau juga akan terus melindungi, menutup bungkus sidang jemaat dengan kuasa darah-Mu yang kudus, menjauhkannya dari segala malapetaka, sakit, penyakit, dan penderitaan. Allah kami yang hidup yang ada di dalam kerajaan surga, mau berdoa mereka yang telah memberikan persembahan Tuhan, mereka dengan memberi dengan sukacita di hadapan-Mu, Engkau akan terus membalaskannya berlipat ganda sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Engkau juga akan terus memberkati mereka yang dengan setia dalam mengembalikan perpuluhan Tuhan memberkati. Kami percaya kasih karunia Tuhan berlimpah atas seluruh sidang jemaat. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi
lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai engkau sekalian dari saat ini hingga kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pergilah dan berjalanlah langkah kehidupan saudara disertai oleh Tuhan, dan berbahagialah bersama dengan Tuhan karena saudara dapat mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.